Bersama
menebus seluruh hidup kami. Engkau telah menyembuhkan dan memulihkan kami, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Bukan oleh kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, kuduskan seluruh hamba-hamba yang melayani Engkau. Kami semuanya diurapi dengan urapan kuasa kudus-Mu. Kami siap memuji menyembah Tuhan bagi hari ini. Siap kami bersorak bagi Tuhan, Bapa yang kudus dan mulia. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur dan menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mengambil pujian yang terkasih. Ya dan terukur. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Puji Tuhan, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, jiwamu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Syukur bagi Yesus. Jiwa kami haus akan, jiwa kami rindukan Engkau. Haleluya. Puji Tuhan, kita melihat Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22 mulai. Sekali lagi saya mengajak kita untuk melihat
Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 22. Saya akan baca dan kita menyimak secara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jawab kepada Antiokhia, maka rasul-rasul dan penatua-penatua serta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Judas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang yang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan memutus beberapa orang kepadamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah memutus Judas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab ada keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Haleluya. Saudara, sidang raya gereja yang pertama ada di Yerusalem, ya, yang diadakan oleh rasul-rasul. Baik itu Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Sidang itu ada karena adanya sebuah ajaran yang membuat orang bingung. Hari-hari ini kita melihat di YouTube, di media sosial, banyak ajaran yang membuat orang bingung. Yang satu berkata bahwa Roh Kudus itu glosolalio atau berbahasa lidah. Yang satu berkata ajaran lain, Roh Kudus itu ketika seseorang menerima Tuhan Yesus, dia sudah penuh Roh Kudus. Secara otomatis dia sudah penuh Roh Kudus. Nah, hal-hal ini menimbulkan dilema dan tidak sedikit menimbulkan perpecahan, ya, sampai kepada yang paling kasarnya saling menghujat, saling mempersalahkan. Maka diperlukan sebuah komunikasi. Itulah yang terjadi pada zaman rasul-rasul juga. Jadi kalau hari-hari ini ada perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan tafsiran, itu sudah hal lumrah, dari dulu sudah terjadi. Haleluya. Bedanya dari dulu dengan sekarang itu, kalau sekarang itu kepada
tafsir pribadi. Tapi kalau dulu itu pada kebenaran. Apa itu rupanya? Perbedaan pandangan di antara rasul-rasul. Ada yang berkata bahwa kalau orang menjadi percaya Yesus, dia harus disunat. Nah, ini kan prinsip, saudara. Sementara kasih karunia Allah, anugerah Allah itu bukan mutlak milik dari satu bangsa, yaitu orang Israel. Jadi anugerah keselamatan itu adalah milik dari semua orang, baik dia Yahudi maupun tidak Yahudi. Maka produk gereja hari ini ada orang Kristen, orang percaya dari Yahudi, dari Cina, dari Batak, dari Jawa. Nah, suku-suku ini, bangsa-bangsa ini adalah orang-orang yang layak menerima anugerah dari Tuhan. Nah, ini perbedaan-perbedaan pandangan pada masa zaman gereja mula-mula. Berbeda dengan pandangan-pandangan gereja saat ini. Gereja saat ini pandangan-pandangannya lebih kepada penafsiran. Tapi kalau dulu itu tentang prinsip keselamatan. Artinya, kalau orang mau terima keselamatan, dia harus ikut adatnya orang Yahudi dulu. Jadi sunat itu adalah benar-benar dari Allah sebenarnya, yaitu pada zaman Abraham harus menyunatkan seisi rumahnya untuk menjadi perjanjian yang kemudian itu dicaplok oleh orang Yahudi menjadi budaya mereka. Jadi ajaran dari Tuhan dibudayakan menjadi budaya. Salah satu yaitu Yahudi. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian sangat baik kalau hal yang dari Tuhan lalu kita budayakan. Tapi yang menjadi persoalannya adalah kalau orang yang bukan memiliki akar budaya tersebut lalu kita paksakan, nah ini yang menjadi masalahnya. Itulah yang terjadi. Maka keadaan gereja pada zaman mula-mula pecah, artinya berselisih. Antara yang satu berkata, Paulus, Petrus, kamu salah kalau sampai datang ke rumah orang yang bukan Yahudi. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, dari Tuhan, pernyataan Tuhan dibudayakan oleh suku Yahudi, bangsa Yahudi, sampai di sana tidak salah. Tapi apa yang dibudayakan, kalau itu dipaksakan kepada budaya yang tidak bisa diterima, itu yang jadi persoalannya. Dan lebih kepada persoalan yang sangat pelik adalah jika dipaksakan. Artinya keselamatan tidak akan terjadi jika tidak disunat. Nah, ini di sini titik persoalannya. Maka ajaran yang mengajarkan orang Yahudi yang percaya Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, hanya mereka lah yang selamat. Lalu orang yang tidak percaya, maksudnya orang yang tidak dipilih oleh Tuhan secara khusus, mereka tidak akan selamat. Jadi hanya orang Yahudi, menurut orang Yahudi. Dua kelompok ini ada di dalam gereja mula-mula. Lalu mereka mulai melakukan argumen-argumen, sehingga terjadilah sebuah dilema. Terkhusus gereja
Antioquia mengalami imbas dari perbedaan itu. Haleluya. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian diadakanlah sidang raya pertama. Keputusan yang diambil bukan keputusan rasul-rasul itu, tapi keputusan Roh Kudus. Disebutkan begini. Haleluya. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu, artinya orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi, jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Tuhan menjadikan dirinya Tuhan bukan untuk membebani umat itu. Itu harus tahu. Tapi agama terlalu banyak membebani umatnya. Surat keputusan isinya adalah supaya kamu tidak dibebani. Artinya seperti tuduhan orang Yahudi, kalau kamu mau masuk menjadi umat pilihan, ya kamu harus ikut budaya kami dong. Harus ikut disunat dulu. Haleluya. Padahal anugerah itu, keselamatan itu hanyalah oleh anugerah, bukan dari hasil sunat, bukan dari hasil perbuatan orang. Jadi anugerah itu hanya karena percaya. Nah, ini yang menjadi keputusannya Roh Kudus dan rasul-rasul. Percaya kepada Yesus itu, disunat atau tidak disunat itu bukan ukuran percaya. Tapi apa? Tapi hati ini yang harus dibereskan. Hati ini yang harus disunat. Hal-hal yang tidak benar dari hati ini dibuang. Pikiran-pikiran yang jelek dari hati ini yang harus dibuang. Maka diutuslah Paulus dan Barnabas untuk meluruskan ini, menyampaikan keputusan ini. Berapa banyak kita sebagai umat Tuhan yang kurang paham tentang anugerah. Anugerah tidak ada andil manusia untuk memperoleh anugerah. Anugerah mutlak dari Tuhan. Pemberian Tuhan ini kita hanya menerima. Maka Martin Luther, Calvin membuat sebuah credo, pernyataan iman, yaitu hanya oleh anugerah atau hanya oleh sola gratia, hanya oleh iman, sola fide, hanya oleh Alkitab, Skriptur, orang percaya dan diselamatkan. Bukan karena sunat, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena berbuat baik, bukan karena membangun gereja puluhan, ratusan bahkan lalu kita selamat. Bukan, itu bukan ukurannya. Baru setelah kita terima anugerah itu, yang mutlak hanya Tuhan yang memberi, maka kita wajib melakukan hal-hal yang baik dan berkenan. Begitu, jangan dibalik. Kalau boleh, saya selamat karena saya beramal, ya lebih baik saya rampok bank. Begitu saya rampok bank, miliaran, triliunan dapat, saya udah berbuat dosa, berbuat zina, saya bunuh orang, langsung saya
kasih itu ke salah satu atau beberapa panti asuhan atau bangun gereja selamat. Wah, mudah sekali kalau seperti itu. Bukan seperti itu keselamatan. Keselamatan itu hanya oleh karena anugerah. Hanya oleh karena iman. Hanya oleh karena firman Tuhan, Alkitab, kita dapat selamat. Nah, inilah yang mau dirubah oleh orang-orang yang memiliki pandangan bahwa keselamatan, kalau mau menjadi orang yang pilihan Tuhan, dia harus disunat dulu, masuk dulu menjadi orang Yahudi. Ini yang dibantah. Sebab Roh Kudus, sebab Tuhan, haleluya, bukan membebani manusia menjadikan dirinya Tuhan lalu membebani manusia, bukan, tapi justru memerdekakan, membebaskan. Kalau ada Tuhan yang mengikat jemaatnya, itu bukan Tuhan, tapi Tuhan yang membebaskan jemaatnya. Haleluya. Dari apa? Dari perbudakan dosa. Ini yang paling prinsip yang harus jemaat tahu, bahwa bukan seperti orang Yahudi ini, adat di atas semuanya. Adat budaya itu penting, tapi kalau sampai adat atau budaya di atas dari firman Tuhan, anugerah, itu sudah salah. Orang Israel menjadikan adat mereka menjadi lebih tinggi dari anugerah Tuhan. Itu yang salah. Dan rasul-rasul meluruskannya sampai diutuslah Paulus, Barnabas, Silas, dan Barsabas. Haleluya. Saudara, kenapa harus diutus Paulus dan Silas, Barnabas? Karena harus ada media untuk menyampaikan kebenaran anugerah tadi. Saudara dan saya, media menyampaikan anugerah itu. Haleluya. Saudara di tempat bekerja, saudara di rumah, saudara di lingkungan, saudaralah Paulus rohani yang menjadi media menyampaikan anugerah itu kepada semua orang, supaya mereka tahu bahwa anugerah keselamatan bukan didapatkan dari perbuatan baik kita, bukan diperoleh karena kita nyumbang gereja, nyumbang panti asuhan, nyumbang yayasan-yayasan sosial, bukan, tapi oleh karena anugerah, hanya oleh iman dan hanya oleh Alkitab. Protestan dan Katolik menerima credo ini. Keselamatan hanya oleh karena anugerah, oleh karena iman, oleh karena Alkitab. Artinya anugerah itu tersedia, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan sudah mati untuk orang-orang di dunia ini, tapi itu perlu diimani supaya sampai anugerah itu bagi dia. Dengan cara kita membaca Alkitab, Skriptur, tulisan suci. Salah satunya Alkitab ini. Isa Al-Masih, dialah yang terkemuka di surga, di bumi. Dia yang akan menghakimi, sebab dia adalah anugerah Allah yang turun menyelamatkan manusia. Itu perlu kita sikapi dengan beriman.
menyerahkan diri dipakai oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita dudukkan kepala. Saudara bangkit berdiri. Saya mau berdoa supaya Tuhan memakai hidupmu menjadi media keselamatan yang dari Tuhan datang, sehingga banyak jiwa membuka hati, membuka diri, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan skriptur, tulisan-tulisan, mungkin dia baca tulisan itu dari tulisan lain tentang Isa Al-Masih yang terkemuka di bumi dan di surga. Tulisan itulah yang membawa dia untuk beriman menerima anugerah itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini dalam kebaktian umum GPDI Philadelphia Karangkemiri Minggu. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Jadikan jemaat-Mu menjadi Paulus-Paulus rohani, agen-agen perubahan, agen-agen keselamatan yang dari Tuhan untuk diceritakan keselamatan itu. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima penugasan ini, dan jemaat-Mu terima penugasan ini, dan jemaat-Mu siap melakukannya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk. Tuhan